Indonesia. 10. Fakta 17 Agustus 1945 yang tidak diajarkan di sekolah. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kebangkitan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan sekaligus penanda awalnya revolusi. Namun, ada beberapa hal menarik seputar hari kemerdekaan negeri kita tercinta ini yang sayang jika belum Anda ketahui. Soekarno sakit saat proklamirkan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, pukul 8 pagi, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana, suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Saat itu, tepat di tengah-tengah bulan puasa Ramadan. Pating greges, keluh Bung Karno setelah dibangunkan Dr. Soeharto, dokter kesayangannya. Kemudian, darahnya dialiri cineretan intramuskulair dan menenggak pil bromcinine, lalu ia tidur lagi. Pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun, berpakaian rapi-rapi putih dan menemui sahabatnya Bung Hatta. Tepat pukul 10, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Setelah upacara yang singkat itu, Bung Karno kembali ke kamar tidurnya. Upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol, tanpa chord musik, tidak ada konduktor, dan tidak ada pancaraga. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. Bendera dari spray. Bendera pusaka Sang Merah Putih adalah bendera resmi pertama bagi Indonesia. Tetapi, dari apakah bendera sakral itu dibuat? Ternyata, warna putihnya dari kain spray tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto. Naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh tangan Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan baik oleh wartawan BM Dia. Dia menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda 17 Agustus 1945 dini hari setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada 29 Mei 1992, dia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon. Berkat kebohongan, peristiwa sakral proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Franz Mender, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tidak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu dicetak dan dipublikasikan secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bung Hatta berbohong demi proklamasi. Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama Abdullah Copilot. Lalu, beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet Perdana Menteri Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi. Nehru adalah kawan lama sejak 1920-an dan Gandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan, Gandhi diberitahu oleh Nehru bahwa Abdullah itu adalah Muhammad Hatta. Lalu apa reaksi Gandhi? Dia marah besar kepada Nehru karena tidak diberitahu yang sebenarnya. Akbar Tanjung menjadi menteri pertama dari orang Indonesia asli. Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang menteri pertama yang benar-benar orang Indonesia asli. Karena semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 1945. Itu berarti mereka pernah menjadi warga Hindia Belanda atau pendudukan Jepang. Sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu. Orang Indonesia asli pertama yang menjadi menteri adalah Insinyur Akbar Tanjung sebagai Menteri Agama Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan.
Kalimantan dipimpin 3 kepala negara. Menurut proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan adalah bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau tersebut paling unik di dunia. Di pulau tersebut, ada 3 kepala negara yang memerintah. Presiden Soeharto memerintah 4 wilayah provinsi, Perdana Menteri Mahathir Mohamad memimpin Sabah dan Sarawak, serta Sultan Hasan al-Bolkiah memerintah di Brunei. Setting revolusi di Indonesia diangkat ke film. Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964 adalah tahun Vivere Perilocoso atau tahun yang penuh bahaya telah dijadikan judul sebuah film. Dalam bahasa Inggris disebut The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan Australia yang ditugaskan di Indonesia pada tahun 1960-an pada detik-detik menjelang peristiwa berdarah tahun 1965. Pada tahun 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing. Soekarno memandikan penumpang pesawat dengan air seni. Saat pulang dari Dalat, Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno bersama Bung Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Dr. Soeharto, yang merupakan dokter pribadi Soekarno, menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tapi tak ada tempat. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, disitulah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang.